نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام. ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya dalam kajian menyambut berbuka puasa. Alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki hari yang ke-6 dalam bulan Ramadan. Artinya adalah kita insya Allah telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 6 hari. Tentu harapan kita adalah mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian Kultum jelang berbuka puasa sore hari ini, saya akan mengangkat tema adalah sukses berpuasa Ramadan. Ada beberapa hal yang membuat puasa ibadah Ramadan kita menjadi sukses. Yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa yang kita lakukan. Dengan menghayati hikmah dan manfaat puasa yang telah dilakukan, maka orang itu akan bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dia tidak bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Jadi segala sesuatu itu kalau memahami hikmah, manfaat dari apa yang telah dia lakukan, pasti dia akan termotivasi untuk melaksanakan, tidak menjadikan beban ketika melaksanakan, dan akan terasa ringan. Begitu juga dengan ibadah puasa yang dilakukan, jika memahami hikmah dan manfaat daripada ibadah puasa, maka melakukan puasa itu dengan senang, dengan gembira, dengan ringan, dan tidak ada beban sama sekali, sekalipun puasa itu adalah sangat berat. Salah satu hikmah dari ibadah puasa Ramadan adalah orang yang berpuasa Ramadan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bau mulut dari orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berpuasa Ramadan nanti akan disediakan oleh Allah, yakni dipersilakan untuk memasuki surganya Allah melalui pintu rayyan. Dan masih banyak lagi hikmah atau manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa Ramadan. Kunci sukses puasa Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih atau aturan-aturan dalam ibadah puasa. Maka kita perlu untuk mengkaji kembali, sekalipun ibadah puasa ini sudah sering kita lakukan setiap tahun, tetapi untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang ibadah puasa kita, maka perlu kita kaji kembali tentang ilmu fikih, tentang kajian keilmuan yang terkait dengan masalah ibadah puasa, sehingga kita akan tahu apa itu rukun puasa, apa itu hikmah puasa, apa yang membatalkan puasa,
Kemudian amalan-amalan apa yang bisa merusak daripada pahala puasa, termasuk adalah di dalamnya bagaimana amalan-amalan utama yang bisa dilakukan dalam ibadah puasa. Sebab seseorang yang melakukan ibadah bila tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya itu akan sia-sia belaka, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang berilmu itu adalah berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian kunci sukses ibadah puasa yang ketiga adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Ada dua hal yang harus kita pahami bersama agar puasa kita utuh pahalanya. Yang pertama adalah kita harus tahu menjaga amalan-amalan sunnah dalam berpuasa Ramadan, dan kita juga harus tahu perbuatan-perbuatan apa yang bisa merusak dari ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, amalan-amalan sunnah yang sangat sederhana adalah bagaimana kita mengakhirkan makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka puasa. Ini adalah amalan-amalan yang sangat sederhana, tetapi ini adalah amalan sunnah. Dengan mengakhirkan makan sahur adalah sebagai persiapan untuk tenaga kita sehari tidak makan dan tidak minum. Kemudian menyegerakan dengan berbuka puasa ini adalah sifat manusiawi. Setelah sehari penuh dia tidak makan dan tidak minum, maka ketika azan maghrib telah tiba, bersegeralah untuk berbuka puasa sehingga akan mendapatkan kegembiraan. Amalan sunnah yang lainnya adalah, kata Rasulullah SAW adalah berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka gunakan dengan air. Ini yang sering kita sampaikan bahwa terkadang ini amalan yang ringan tapi jarang sekali bisa dipahami. Terkadang karena seharian dia sudah menahan lapar, dia sudah menahan haus, maka begitu azan maghrib telah tiba, maka yang didahulukan, yang dimakan itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan rasa haus dan laparnya. Yang diminum juga yang demikian itu. Misalnya dengan minuman-minuman selain air putih. Silakan mau minum es degan, mau minum es cao, atau minuman-minuman yang lain. Tetapi hal yang sunnah itu yang harus kita dahulukan, paling tidak dengan minum seteguk air. Dan jangan lupa amalan sunnah itu adalah berdoalah sebelum dan sesudah berbuka puasa. Kemudian menjaga amalan puasa pahalanya tetap utuh. Yang kedua adalah harus tahu amalan-amalan apa yang bisa merusak dari pahala puasa. Di antaranya adalah emosional, marah-marah, menggunjing, gibah, perbuatan perkataan yang kotor, bertengkar, dan masih perbuatan-perbuatan cela yang lainnya, perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya yang bisa merusak amalan ibadah puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa haus dan lapar. Kunci sukses ibadah puasa kita yang berikutnya adalah bagaimana kita menghias puasa kita dengan ragam amal ibadah yang utama. Amalan-amalan ibadah puasa Ramadan ini ada amalan-amalan yang lain yang merupakan amalan-amalan yang utama. Memperbanyak tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, kemudian sholat taraweh, memperbanyak sedekah jariyah, kemudian melakukan iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, memberikan buka kepada orang lain yang sedang melaksanakan puasa. Ini adalah beberapa hal amalan-amalan utama yang bisa dilakukan agar puasanya sukses. Kemudian yang terakhir, kunci sukses dari ibadah puasa Ramadan adalah mempertahankan atau menjaga keistiqomahan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah,
Saat ini memang kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi COVID yaitu 19. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita tahu setiap ibadah puasa Ramadan pada malam harinya umat Islam berduyun-duyun melaksanakan ibadah tarawih di masjid, tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Yang kita tahu adalah kebiasaan-kebiasaan selama ini. Contoh sholat tarawih. Pada awal Ramadan kemudian masjid itu penuh sesak. Tetapi ketika sudah pada pertengahan menjelang akhir dari Ramadan, sedikit demi sedikit itu jamaahnya, soft-softnya itu berkurang dan beralih kemudian datang di mal atau belanja di tempat yang lainnya. Termasuk membaca Al-Quran juga sama. Pada awalnya semangat, kemudian di tengah, di akhir sudah mulai malas melaksanakan. Nah, kunci daripada sukses ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana bisa menjaga keistiqomahan amalan-amalan di bulan Ramadan. Insya Allah, jika beberapa hal tadi yang telah saya sampaikan bisa kita lakukan, maka puasa kita menjadi puasa yang sukses. Selamat berbuka puasa, dan jangan lupa sesaat setelah berbuka bacalah doa zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرب مني شوية شوية